Baik, alhamdulillah kita melanjutkan ya transaksi untuk penyesuaian. Nah, ini cukup mudah. Jadi soal wakaton ini lebih mudah dari tahun sebelumnya kalau saya lihat. Nah, di sini ada BM121 untuk transaksi yang pertama di bagian adjustment ya. Cuman soalnya perlu diedit sedikit ini. Kita lihat di sini persediaan store supplies adalah 11.625. Artinya ini yang sisa yang terpakai ya. Sementara di data di sini adalah di soal store suppliesnya ada 10.300. Jadi ini nggak mungkin lebih besar dari saldo stok store supplies ya. Nah, ini yang jadi ini soalnya salah. Ini kan pemakaian tapi bukan ngurang malah nambah. Jadi ini kita ganti biar lebih jelas. Kita ganti ke tahun kemarin ya, segini. Jadi tahun kemarin itu untuk ini soal tahun kemarin, ini udah buana tahun kemarin ya, UKK tahun kemarin seperti ini soalnya. Jadi kita samakan saja. Nah, mungkin si pembuat soalnya lupa ya. Kita edit teman-teman menjadi 4.850.000 rupiah. Ini lebih real. Oke, jadi sisanya 4.850.000 rupiah ya. Saya full dan kasih warna merah biar jelas ada perubahan dari yang soal yang asli ya kan, karena memang soalnya tidak mungkin nggak bisa dikerjakan karena lebih dari saldo, jadi salah itu. Oke, dengan demikian pemakaiannya, dengan demikian 10.300 ini yang ini ya, ini kita kurangkan dengan ini sekian akhir. Jadi ini 10.300 dikurangin dengan 4.850. Oke, saldonya menjadi 5.450. Yang ini yang kita akan masukkan ke dalam jurnal accounts record journal entry. Di sini kita tulis BM 12.1 ya. Tanggalnya 31 Desember 2022. Penyesuaian yang atas adalah beban perlengkapan kantor ya. Besarnya tadi berapa? Bebannya 5.450 ini yang terpakai berarti ya, karena saldonya segini. 5.450, 5.450. Kemudian pada store supplies ya, 5.450. Kemudian beban sewa toko bulan Desember 1 juta. Kita langsung masukkan ke beban sewa toko saja di sini. Insurans salah. Beban sewa toko rent expense 1 juta. Pada prepaid rent ya, 1 juta rupiah. Beban asuransi Desember itu insurance expense ya, insurance expense kita lihat di sini 1.250.000 rupiah pada prepaid insurance ya, 1.250.000 rupiah. Kemudian kerugian piutang ditaksir 2,5% dari piutang dagang. Kita bisa lihat di sini ya piutangnya, karena tadi sudah kita cek angkanya sama, ini 246, atau kalau mau dicek di sini juga boleh di account list ya, atau di report saja biar lebih enak ya. Di report kita cek standar balance sheet sementara. Oke, di sini 246 ya, sama ya, 246. Baik, penjelasan khusus terkait dengan ini takhiran kerugian piutang ini ya, 2,5%. Saya akan bahas sedikit di Excel ya biar lebih jelas. Di sini soalnya adalah 2,5% dikali dengan piutang ya. Piutangnya adalah 246 juta rupiah. Nanti lihat di soal di atas ya, ini 246 juta rupiah. Kemudian dikali dengan 2,5%, ketemulah hasilnya 6.150.000 rupiah ya. Ini adalah hasil dari 2,5% dikali dengan
246 juta rupiah. Maknanya apa? Maknanya kerugian piutang ini oleh manajemen ditaksir hanya sebesar ini, sebesar 2,5% atau 6.150.000. Sementara di dalam saldo per 31 Desember itu menunjukkan cadangannya adalah 12.800.000 rupiah. Jadi lebih besar daripada yang kita taksir. Nah, itu kan lebih gede dari yang kita taksir. Kalau lebih kecil sih gampang, tinggal ini dikurangkan dengan ini. Saya ulang, kalau lebih kecil misalkan hanya 3 juta di sininya ya saldonya, nah ini aja, ini dikurangi dengan ini gitu kan, selesai. Beban penyusutan, beban kerugian piutang pada allowance kalau ininya lebih kecil, misalkan 3 juta ya, jadi nanti 6.150 kurangin ini gitu ya. Nah, ini karena lebih besar maka kita balik seperti ini. Saldo di balance ya, ini seperti ini, kredit 12.800.000. Nah, kemudian ada selisih nih antara ini dengan yang kita hitung. 2,5%-nya adalah senilai 6.150.000 rupiah. Kemudian selisihnya adalah ini 12 juta dikurangin ini ya, ketemulah 6.650.000 rupiah. Maka kita perlu dibuat jurnal nanti seperti ini ya, tanggal 31. Jadi debitnya adalah ini 6.650.000 rupiah. Nanti seperti ini hasilnya ya, nanti seperti ini, nanti seperti ini ya. Debitnya 6.650.000 rupiah. Nanti di sini kredit ya. Ya. Nah, sehingga di sini saldonya jadi berapa? 12 juta dikurangi dengan ini. Ya, ini adalah perhitungannya. Nah, jadi seperti ini ya, 12.800.000 kurangi dengan ini. Sehingga nanti saldonya menjadi 6.150.000 rupiah. 6.150.000 rupiah, sama dengan ini. Jadi kalau kerugian itu seperti itu ditaksir, jadi turun dari yang pertama ya. Oke, jadi sesuaikan ya, harus sesuaikan menjadi seperti ini. Jadi saya ulang, cadangannya dihitung 6.150.000 rupiah yang dicadangkan oleh adjustment di sini seperti itu. Sementara di saldonya ada 12.800.000, selisihnya adalah 6.650.000, sehingga ada nilai cadangan yang harus disesuaikan. Jadi nanti jurnalnya seperti ini, debit pada debit ya, seperti ini ya, sehingga nanti hasil akhirnya adalah menjadi 6.150.000 rupiah. Oke, kita masukkan ke dalam jurnal. Di sini jurnalnya adalah debit allowance ya, 6.650.000 pada bad debit expense. Mana bad debit ya? Oke ya, seperti itu. Kemudian asuransi sudah ya, sampai sini selesai untuk yang dokumen yang pertama. Oke, kalau sudah selesai kita langsung ke yang kedua ya. Yang kedua ini, sebelum yang kedua ini kita simpan dulu, di record dulu ya. Berarti yang kedua adalah BM 12.2 tanggal 31. Ini penyesuaian juga, penyesuaian. Oke, penyusutan equipment bulan Desember 700.000 rupiah. Ini kita langsung aja jurnal. Beban penyusutan 700.000 rupiah pada akumulasi penyusutan 700.000 rupiah ya. Terus gaji bulan Desember sebesar 3.550.000 akan dibayar pada tanggal 2 Januari. Berarti di sini beban
gaji ya, kita masukkan ke beban gaji ini. Oh sorry, ini ya, ini yang ini bawaan dari Mayop, yang kita pakai yang punya kita yang ini nih. Nah ini yang ini ya, yang ini punya kita sebesar 3.550.000. Oke, pada hutang ya, karena ini baru mau dibayar next month, bulan Januari, berarti kita masukkan ke expense payable. Oke, nah sepertinya sudah sesuai, sama kita tinggal record ya. Saya copy dulu biar enak, kita di record dulu. Kemudian transaksi yang ketiga ini BM 12-3. Di sini ada, karena pencatatan PPN income dan outcome sudah sesuai dengan faktur pajak standar, maka keduanya dapat ditutup ya. Jadi dipindahkan ke ini menjadi hutang PPN, berarti kita minimize dulu. Kita lihat di sini tadi ya, ke standar balance sheet saja biar enak. Di sini ada income-nya 48.760 ya. Kemudian outcome-nya 81.6110. Berarti di sini kita balik dulu. PPN outcome harusnya ini, kalau PPN ya keluaran ya. Sebenarnya kalau bahasa Inggris mending sekalian VAT itu kan, tapi nggak apa-apa. Berapa ini? 816110. 816110. Oke. Kemudian PPN income-nya kita lihat di laporannya sebesar 48.760. 48.760. Nah, sisanya kita alokasikan ke dalam hutang ya, yaitu 32.850. Oke, kita cek lagi sekali lagi sebelum kita record. 81.610 ya, sama 48.760. Oke. Terus hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru 0,5% dari peredaran bruto ya. PPh final bulan Desember. Kita hitung dulu dari penjualan ini. Kita minimize dulu. Penjualannya kita lihat dari laporan atau dari akun juga boleh ya. Kita lihat seperti ini. Di sini penjualannya adalah 1 ini ya, 1279 kurangin dengan ini sales return. Baik, di sini kan salesnya 1.279 ya. Kemudian kita kurangi dengan ini sales return karena emang dikembalikan. Baik teman-teman, yang ini adalah untuk peredaran bruto setahun ya, di Januari ke Desember. Nah, ternyata di sini yang diminta adalah PPh khusus bulan Desember saja, yaitu final bulan Desember adalah 0,5% dari penjualan bruto bulan Desember saja. Maka kita akan ganti dulu di sini dari bulan 12 ya. Jadi 1 Desember ke 31 Desember. Di sini salesnya adalah 725 juta, returnnya 24 juta rupiah. Kita coba hitung ya, kita coba hitung seperti ini. Nah, peredaran brutonya 725 ini kurangin dengan 24 juta ya, ketemulah 701 juta rupiah, dikali dengan 0,5% ketemu 3.505.000 rupiah ya. Jadi 701 juta ini dikali dengan 0,5% ya. Setelah itu kita buat jurnal, di jurnal umum
ya, penyesuaian. Jadi di sini income tax expense-nya adalah Rp3.505.000. Oke. Kita klik OK. Oke ya. Selesai untuk transaksi yang ini ya. Nah, teman-teman, ini selesai untuk laporannya. Transaksi sampai adjustment sudah kita input semuanya. Sekarang kita akan coba cek di laporan-laporan keuangan lainnya. Kita tampilkan laporan yang pertama adalah laporan laba rugi ya. Ini kalau Desember jadi seperti ini nanti laba rugi yang Desember saja. Kalau kita jadikan setahun jadi seperti ini. Ya, Rp384.445.000. Ini hasilnya sama dengan yang manual ya. Nah, dengan manual sama, silahkan kalau mau cek yang manual ada di deskripsi video saya. Kemudian kita coba lihat lagi laporan neraca standar ya, balance sheet 31 Desember 2022. Seperti ini hasilnya Rp1.281.695.000. Terus kita coba cek lagi untuk yang cash flow ya, cash flow statement. Oke, ini yang setahun ya. Jadi seperti ini hasilnya. Teman-teman, demikian untuk penjelasan Mayop yang video terakhir ini. Semoga bermanfaat. Tetap belajar, semangat, terus meningkatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe, and like, dan juga silakan cek video lainnya.